Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh, para hujaj, jamiah majelis taklim as-sholihin, jamiah majelis taklim alumni IKABA dan simpatisan yang kami muliakan, segenap asatidzah, Ustaz Hadi, Ustazul Wahid, Ustaz Jailani, Ustaz Budi, Ustaz Haji Kholis, dan asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan guru kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarunia kesehatan dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap orang tua, sesepuh, wabil khusus saya berbait, bahkan sekeluarga dan keluarga besarnya yang menjadi wasilah hajat doa kepada almarhum abah beliau Abah Haji Siti. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau semua amal kebaikan yang telah diamalkan waktu selama beliau masih hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburnya dilapangkan jadikan Allah riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah nikmat rahmat hidayah serta inayahnya kita di malam yang mulia ini dapat kembali berkumpul bersama-sama menghadiri acara rutinitas kita, yakni majelis taklim alumni IKABA dan simpatisan juga majelis taklim as-sholihin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, perkumpulan yang baik, dengan majelis yang baik, Allah menjadikan kita orang yang baik di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita semua dalam naungan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala kita dapat kumpul ini karena Allah berikan kita nikmat sehat, juga Allah berikan kita nikmat kesempatan. Karena banyak sekali orang yang bisa kumpul seperti kita ini dikarenakan apa nikmatnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sibuknya, ya, waktu punya, kesempatan ada, tapi badan kurang sehat. Akhirnya nggak bisa hadir. Ya aja. Ada badannya sehat, seger, makan enak, ibadah enak, tapi kesempatan memberikan dari Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusan pribadi juga nggak bisa kumpul seperti malam ini. Maka kita yang kumpul di tempat yang mulia ini merupakan hidayah yang sangat besar dan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli khair. Amin ya rabbal alamin.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani katsirun minan nas maghbunun fihima. Kebanyakan manusia itu terlena ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya. Ketika apa itu as-sehat wal faragh. Ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lupa. Ya, kita lupa kalau kita itu menghirup udara segar gratis. Kita makan enak ya karena apa? Nikmat sehat. Ya, bisa makan kacang enak, makan yang namanya jeruk enak, sate enak karena sehat. Coba badan kita kena flu aja udah gak enak, pahit tapi gimana sih? Pahit tapi yang namanya sate tak ada senapa kalau tak dimental sedikit. Ya, itu kalau sakit. Cuman kadang-kadang kalau orang itu nggak dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya sombong, takutnya kebablas, lupa jadi. Alhamdulillah ada sakit, kalau dia udah ngati-ngati dikasih sakit oleh Allah taala, itu pun kadang-kadang bukan sakit itu menjadi nikmat. Menjadi nikmat. Memang ada sakit nikmat. Ada kan sakit nikmat, sakit yang bisa menghantarkan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sakit dia lupa ibadah. Sebelum sakit dia lupa untuk mengaji. Tapi setelah sakit makin istighfar terus, ngaji terus. Setelah bangun sakit terus badannya, akan sholatnya berjamaah, tahajudnya berjamaah. Alhamdulillah berarti sakitnya membawa manfaat. Juga kalau kita kalau kita sudah ngati-ngati, kita sudah bersyukur kenikmatan Allah ngasih kita kesehatan sudah dilakukan dengan baik untuk ibadah, untuk ngaji menggunakan dari barang yang halal, untuk menafkahi anak istri dengan barang yang halal, kita sudah untuk kebaikan, untuk pengajian semuanya udah kita jaga dengan semaksimal mungkin. Tapi Allah masih ngasih kita sakit dan berarti ada hikmah. Tentunya Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat apa? Ma'iyatullah pada kita. Innallaha ma'as sabirin. Jadi dikasih kita kesehatan, kesakitan itu agar kita menjadi orang yang sakit. Dengan sabar derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala, dosanya diampuni, kalau berdoa diijabah dan dia sakit. Itu kenikmatan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di acara malam hari ini, yakni acara kirim doa kepada almarhum Haji Sibi, juga almarhum almarhumah, kemudian juga jamaah kita yang sudah pulang ke Ramadhan, kita doakan masuk Haji Gunawan, Haji Fahmi, Haji Salami, Hasan, Pak Suparman, kemudian jamaah kami yang sudah mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bareng-bareng semuanya, mudah-mudahan amal yang kita lakukan, doa yang kita baca, maulid pahalanya baca Al-Qur'an disediakan kepada beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau kita mendoakan mereka semuanya, insya Allah kita juga terdorong orang yang akan bergerak ke baik. Karena orang yang mau mendoakan orang muslim, orang yang mau mendoakan orang mukmin, dia akan dapat pahalanya sebagaimana hitungan banyaknya orang muslim dan mukmin. Maka jadilah astagfirullah lil muslimin wal muslim. Kita egois, bukan astagfirullahaladzim, bukan astagfirullahaladzim, kan itu tapi astagfirullahaladzim lil muslimin. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ada golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Setelah sahabat Muhajirin, setelah sahabat Ansor, itu orang-orang yang datang setelah beliau semua. Walladzina ja'u min ba'dihim, siapa orang-orang itu? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang suka mendoakan saudara-saudara seiman. Jadi kita kalau mendoakan orang lain, saudara kita sudah
al-maghfurlah, kita juga tergolong orang yang derajatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apalagi sekarang masih bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana doa yang disampaikan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna. Alhamdulillah, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Semua kebaikan kumpul di sana. Kita senang kedatangan bulan Ramadan. Senang dalam arti apa? Senang adalah faidah dan fadilah di bulan suci Ramadan sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau latamannau sanata kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui tentang apa yang fadilah yang besar di bulan suci Ramadan, latamannau mereka semua pasti akan mengharapkan as-sanatu kulluha Ramadan. Setahun itu jadi Ramadan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa demikian? Kok pengen Ramadan terus, Pak? Karena fadilahnya sangat besar. Kalau kita bulan suci Ramadan senang apa enggak senang? Senangnya kenapa, Pak? Nah, tanya, senangnya kenapa? Kan orang sedang macam-macam, Pak. Ada yang mau cepat puasa tetap lah. Ada yang mau puasa tak dapat THR. Itu juga senang namanya. Ada yang nanti bulan puasa makannya pasti enak. Ada gitu juga ada, nama juga orang senang. Cuma jadi maksud senang di sini, ya termasuk senang, itu termasuk fadilahnya bulan Ramadan. Cuma ada fadilah yang sangat besar. Apa itu? Semua kebaikan amalan kita yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 kali lipatan. Sampai sholat zuhur 1 kali, sholat zuhur 1 kali berjamaah bagi Jumat. Berapa fadilahnya? 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Kalau di bulan suci Ramadan 27 derajat kali sampai sekarang sedekah sunnah, sampai ibadah sunnah, pahalanya jadi seperti pahalanya fardu di bulan selain Ramadan. Ini sampai yang kerja tetesan keringat sampean itu dihitung semuanya fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar. Bagaimana enggak barokah bulan suci Ramadan? Sampean diam aja, tak apa, sampean cuma termenung aja. Anggap saja Ramadan awal nih kan, dipojokan ya Pak Herian sambil melihat itu mesin laras Pak Herian saja. Sampai dia nggak ngapain dihitung tas, kayak orang baca subhanallah. Akhirnya dihitung ibadah. Itu orang diem kok. Apalagi sampean mau membaca Al-Quran, mau membaca sholawat, mau berzikir pada Allah, bilang bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Itu fadilahnya masya Allah ditulis banyak sekali. Ini kenikmatan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kerja capek, nyandar kursi tadi dalam keadaan bulan suci Ramadan. Tidurnya kita ibadah enak ya. Maka kata Rasulullah, kalau umatku itu tahu fadilahnya bulan suci Ramadan, ingin semuanya setahun itu dari Ramadan. Saya tahu itu Bapak. Saya juga pengen Ramadan, Ustaz pengen, iya pengen. Cuman fadilahnya aja, nggak pengen puasa ini ya aja kan. Tidak tahu. Saya nggak mau Ramadan bersama Ramadan, tidak bisa puasa. Karena puasa di sini
Usaha kita di Bekasi di kota itu lebih berat daripada di kampung. Iya Pak. Kalau di kampung semua orang puasa. Mulai yang tua, bapak, yang muda, yang kecil jadi puasa semua. Enak. Walaupun kerja keras tapi kan sama-sama puasa enak. Cuman kalau sampai di Bekasi ini puasa malamnya dari Anawai terus sama rutin berangkat ntar ke pasar kayak mau lewat tadi mau ngirim besi lewat ada yang itu udah buka paling juga bilang awas sabar cobaan awas masuk juga minggu kelar misalnya dan karena di sini buka semuanya mall buka warung buka kalau di kampung nggak ada pahalanya puasa di Bekasi lebih banyak pahalanya karena apa? Menahan itu lebih lama segala Muhammad lalu sebenarnya di annal hasanata fihi mujtami'atun. Kenapa fadilah bulan suci Ramadan begitu hebat? Karena semua hasanah kebaikan itu berkumpul mujtami'atun fi Ramadan, kumpul semua di bulan suci Ramadan. Kayak tadi itu sampai bertiga dilipat gandakan, sampai baca Al-Quran pahalanya dilipat gandakan, sampai sedekah 1.000 rupiah di bulan suci Ramadan itu gede pahalanya dilipat gandakan daripada di bulan-bulan yang lain. Pokoknya semua ibadah kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kayak bulan puasa nggak boleh males-malesan. Iya, dan boleh malas-malasan kecuali tetap kan ingat sekali sultan seret di bulan suci Ramadan itu pahalanya itu kan sunnah itu seperti ibadah wajib. Kalau itu memang saya niat untuk mencari yang halal itu wajib misalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Di bulan suci Ramadan puasa tidak menjadi alasan bermalas-malasan. Ingat, setiap tetesan keringat kita tertulis ibadah. Apalagi mau niat alaqah bismillahirrahmanirrahim baca sholawat. Nah bagaimana sekarang kalau bareng-bareng ngomongin ngomongin orang apa lipat gandakan juga ya Pak lipat ganda juga kalau pahala lipat ganda sampai melakukan dosa juga lipat Allah saudara Muhammad kalau ntar dengan sabitanya aja lipat gandakan biasanya agak lipat waduh menangganya tapi Allah saudara Muhammad alasannya tadi itu kenapa sangat di bulan suci Ramadan itu sangat mulia di annal hasanata fihi mujtami'ah wa da'awati fihi mustajabah. Kemudian doa-doa yang sampai lakukan di bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu dikabulkan pasti. Cuma dikabulkannya doa itu kadang tidak sesuai kemampuan kita. Karena Allahu a'lamu bima la ta'lamun. Allah lebih tahu dengan apa yang tidak kita ketahui. Kita minta ya Allah kasih saya rezeki sekarang ya Allah sekarang. Kata Allah belum waktunya. Kalau sekarang dikasih sampean malah tak kena usaha lagi. Udah sekarang. Allah maha tahu kapan waktu yang paling baik. Semua doa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya doa sampai doa secara langsung kok belum bisa dirasakan. Karena apa? Ada kalanya doa itu untuk menggugurkan dosa untuk diampuni dari sana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atu fihi maqbulatun. Kemudian taat yang sampai lakukan semua ibadah di bulan Ramadan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzunuba fihi maghfuratun. Dan dosa-dosa yang sampai lakukan kita terlanjur secara sengaja atau tidak sengaja maghfuratun semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ampuni Bapak, dosa kecil, dosa besar, dosa mau yang penting kita taubat adalah surga.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kita mau bertobat dari dosa kita, insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti bulan suci Ramadan? Semua langkah kita ibadah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajannatu mustaqatatun lahu. Dan surga itu kangen merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ai ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajannatu mustaqatatun lahu. Jannah itu merindukan. Nah, sekarang katanya merindukan dengan dirindukan itu tingkatnya tinggi mana? Ya. Merindukan sama dirindukan tinggi mana? Tinggi ya dirindukan. Kalau sampai merindukan seseorang, oh itu ada si Fatimah, aku merindukan. Oh belum tentu benar sampai kadang-kadang Fatimah rindu sama orang lain, akhirnya bertepuk sebelah. Tapi kalau sampai yang dirindukan, surga kan nama sampai saya pengen ketemu sama orang-orang yang puasa, rindu pada sampai gimana? Kalau sampai dirindukan surga, maka sampai setiap harinya berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya hidup di dunia nyaman dan enak, entar mati masuk surga. Nah, pengen masuk surga. Ini surga kan sampai tadi pengen. Kira-kira gimana sampai kangen di surga? Semua pernah senang. Kalau sampai kangen di surga belum tentu sudah kangen sama, tapi kalau di surga itu sudah kangen sama sampean, pasti dengan sampean balas itu kangen surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun min arba'ati masail. Surga itu kangen banget kangennya. Ya, pada orang gurungan yang pernah baca Al-Quran, orang yang suka baca Al-Quran, baik bulan Ramadan maupun bulan selain Ramadan. Sampai tadarus, kalau bisa wiridan setiap hari satu juz. Enggak bisa demikian, ya satu ayat. Apa yang sampai hafalin? Baca itu. Al-Fatihah yang sampai hafalin, tabarok apa yang dibaca itu akan dirindukan. Wahafizil lisan, yang kedua dirindukan oleh surga adalah orang yang bisa menjaga lisan. Jaga lisan, orang yang suka bisa mengendalikan omongannya untuk berpikir pada Allah. Omongannya tidak akan nyakitin orang, nggak suka rasanya orang, nggak usah memfitnah orang, nggak sempat orang, nggak pernah suka untuk nyemooh orang. Kemudian surga itu juga kangen kepada orang yang suka memberi makan orang lain, apalagi di bulan suci Ramadan. Selain bulan suci Ramadan bulan sekarang sampai kasih makan kepada orang. Kenapa makan itu sangat istimewa? Sehebat-hebatnya orang yang jenius, sehebatnya orang yang pintar sedunia, muntahkan lemes, bahkan dikatakan bisa mati, bisa muntahkan. Ya, Ustaz Budi pengusaha sukses jauh ngakan terlalu Reza, tak bisa mikir, berku komputer tak bisa lemes gitu. Makan, jangan meremehkan makan. Maka Allah innallaha la yad'u 'anil 'abdi idza akala al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Maka Allah sangat ridho banget kepada seseorang hamba kalau dia makan satu suapan ada dia memuji Allah, alhamdulillah makanannya Allah Subhanahu. Maka makan ini yang paling pokok. Maksudnya jangan dibahaskan. Tahu saya jadi hidup kamu yang nomor 2 makan siang gratis. Programnya saya nggak itu program itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cocok dong ya, terserah saya yang nilai. Saya nggak kanjurkan ke sana, enggak. Cuman itu kalau orang ngasih makan itu adalah sesuatu yang sangat mesti.
maksimalkan ibadah dicintai sebenarnya Allah Subhanahu. Yang terakhir dan dicintai oleh dirindukan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah wasyakini nafi Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sedikit akan menjadi motivasi untuk kita semangat pada bulan suci Ramadan, dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan umur kita disampaikan di bulan suci Ramadan, kita dapat amanah hidayah dari Allah, bisa melaksanakan ibadah sholat di siangnya dan yang boleh di malam harinya. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak sekali saudara kita yang mendapatkan bulan suci Ramadan tahun yang lalu tapi putus dengan jalan dunia. Alhamdulillah Allah ngasih kita kesehatan, ngasih kesempatan untuk tumbuh yang panjang, mudah-mudahan ini menjadi umur yang barokah. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa berkah di bulan Sya'ban, disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Kita yang sakit mudah-mudahan disehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi buka usaha usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhumat orang tua kita yang sedang menolak rahmatullah, saudara kita semua diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dosa beliau semuanya dapat rahmatnya Allah taala dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian dapat disampaikan bahagianya, maaf kalau aku itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.